Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh, hari ini kita belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang ada di buku paket halaman 167. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi bakar. Nah, gambar ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ada kentang dan ubi jalar. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, kita lihat ini ada gambar bawang merah. Kalau mas-mas sudah pernah mengupas bawang merah, itu di dalamnya berlapis-lapis, maka bawang merah ini berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Ada bengkoang, wortel, lobak, singkong. Itu berkembang biaknya dengan umbi akar. Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Nah, persamaannya itu sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi itu nanti yang akan dikonsumsi oleh kita manusia. Jadi tempat cadangan makanan itu yang akan kita konsumsi. Kemudian perbedaannya yaitu umbi akar menyimpan cadangan makanannya di akar. Sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang. Dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Ada juga persamaan dan perbedaan seperti ini. Ustazah buat dalam bentuk tabel. Di sini persamaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang pertama, terdapat di dalam tanah. Yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian untuk perbedaannya, dari umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang, sedangkan umbi akar itu terbentuk dari akar yang mengembang. Dan untuk umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Lalu perbedaan yang kedua, dari umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Kemudian umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Sedangkan umbi lapis itu tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu umbi batang memiliki akar tunggang. Kemudian umbi akar memiliki akar serabut. Sedangkan umbi lapis memiliki akar serabut. Menanam singkong. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Ini adalah cara menanam singkong. Jadi batangnya langsung kita tanam di tanah, kemudian maka akan tumbuh. Tanamannya akan tumbuh. Begitu ya. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, di sini ada permainan lompatan. Panjang lompatan ini dapat kita ukur dengan menggunakan batang singkong yang tadi yang tidak terpakai. Nah, seperti ini ya gambar dari permainan lompatan. Bagaimana cara bermainnya? Yang pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Yang kedua, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan.
Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Yang keempat, berlarilah sampai garis batas lompatan. Yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Yang keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu. Yang ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang kedelapan, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Jadi, mas-mas semua bisa mengukur dengan batang singkong dan yang paling jauh adalah pemenangnya. Gitu ya. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini, Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa ringan. Ini adalah contoh makanan yang berasal dari jenis umbi-umbian yang ada di Indonesia. Biasanya dapat dibuat getuk, klepon, roti, dan lain sebagainya. Nah, ketika mas-mas semua sedang bekerja sama, misalkan mengerjakan tugas secara berkelompok, maka kita harus bagi tugas dengan adil supaya pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik. Karena jika kita bekerja sama, maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan akan cepat selesai. Selanjutnya yaitu perkembangan dengan spora. Perkembangan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Apa itu spora? Nah, kita perhatikan gambar daun tanaman yang ada di layar. Pernahkah mas-mas semua menemukan bintik-bintik merah atau kuning pada daun tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita? Nah, inilah yang disebut dengan spora. Spora ini akan kita cari tahu ya, cari tahu bersama-sama apa artinya dari percakapan Lani dan temannya. Ayo kita baca percakapannya bersama-sama, yaitu percakapan antara Lani dan Edo. Edo bertanya, "Hai Lani, kamu sedang apa?" Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." "Banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya terasa sejuk," kata Edo. "Iya, aku dan ayah sedang berkebun," kata Lani. "Itu tanaman apa, Lani?" kata Edo. "Oh, itu tanaman paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri," jawab Lani. "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku," kata Edo. "Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak," kata Lani. "Spora?" kata Edo. "Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya." Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora itu seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini, kata Lani. "Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan," kata Edo. "Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan?" jawab Lani. "Ya, kamu benar," kata Edo. Dari percakapan tadi, yaitu percakapan Lani dan Edo, kita tahu bahwa tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan spora. Spora itu tidak perlu kita tanam ya, jadi tumbuhan spora itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Itulah yang disebut dengan spora. Bintik-bintik hitam itu adalah biji sebenarnya, akan tetapi bentuknya sangat halus. Dari situ
spora akan tertiup angin. Ketika tertiup angin, spora itu akan jatuh di mana saja. Jika jatuh di tanah yang subur, maka akan tumbuh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu contohnya ada tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Apa ya hubungan udara dengan pohon di sekitar kita? Pasti mas-mas semua sudah tahu bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Yang hasil dari fotosintesis tersebut adalah oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Nah, diingat-ingat ya bahwa oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu hasil dari pohon dan tumbuhan. Jika semakin banyak pohon dan tumbuhan di sekitar kita, maka oksigen akan banyak dan udaranya sejuk. Coba nih mas-mas semua, bayangkan jika tidak ada pohon, maka tidak ada yang menghasilkan oksigen. Itu sangat berbahaya ya, maka kita harus menanam dan merawat pohon atau tanaman kita. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan di sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Akan tetapi sekarang kita belajarnya di rumah, jadi kita harus merawat lingkungan di sekitar rumah. Kita harus menyiram dan menanam dan menyiram tanaman yang ada di rumah supaya udaranya tetap segar. Selanjutnya kita belajar matematika. Masih sama ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kita belajar mengenai pembagian. Nah, di sini ada beberapa soal. Selesaikan latihan soal pembagian berikut ini. Di sini ada soalnya yaitu 364 dibagi 4. Cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan porogapet. Bisa kita tulis seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Kita mengerjakan dari angka yang paling depan yaitu pilih kita yaitu angka 3. 3 dibagi 4. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena 3 lebih kecil dari 4. Karena kita ambil 1 tidak bisa. Kemudian kita ambil 2 angka yaitu 36 dibagi 4. Cara mengerjakannya bisa menggunakan yang pertama pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Tapi di sini Ustazah cari dengan cara yang lain, yaitu dengan mencari kebalikan dari perkalian. Yaitu kita tulis titik-titik dikali 4 sama dengan 36. Kita cari angka berapa dikali 4 yang nanti hasilnya adalah 36. Coba kita letakkan angka 5. 5 dikali 4. Oh, ternyata 5 kali 4 adalah 20. Ternyata tidak sama dengan 36. Kemudian kita cari lagi. Coba angka 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Ternyata 6 dikali 4 masih tidak sama dengan 36. Kemudian angka 7. 7 dikali 4 sama dengan berapa? 28. Ternyata masih tidak sama dengan 36. Kemudian kita cari lagi 8 dikali 4
hasilnya berapa? 32. Ternyata masih sama, 8 dikali 4 tidak sama dengan 36. Selanjutnya kita cari lagi, 9 dikali 4 berapa? 36. Ternyata 9 dikali 4 itu 36. Maka bisa kita tulis bahwa 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kita tulis di porokabetnya 9 di atas ya. Langkah selanjutnya yaitu 9 dikali 4. Ingat ya, dari atas ke bawah berarti dikali. Yaitu 9 dikali 4 hasilnya berapa? 36. Kita letakkan di bawah 36 juga di situ. Lalu kita kurangi. Lalu angka 4 kita letakkan di bawah. Dan 36 dikurangi 36 hasilnya 0 ya. Berarti kita tidak perlu menuliskan. Kemudian 4 dibagi 4, ingat dari bawah ke atas berarti itu artinya dibagi, berarti 4 dibagi 4 itu berapa? Nah ternyata 4 bagi 4 itu hasilnya 1. Ingat ya, apabila angka yang sama dengan pembagian itu akan hasilnya 1. Contohnya 4 dibagi 4 sama dengan 1. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Ya, kemudian kita letakkan di belakang angka 9 yang tadi ya, yang ada di porokgapet. Kemudian kita kali dengan angka 4. 1 kali 4 yaitu 4. Kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurangi, yaitu 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, ketika hasilnya 0 berarti kita sudah menemukan jawabannya. Jadi hasil dari 264 dibagi 4 sama dengan 91. Kita soal selanjutnya yaitu 225 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Kita sama pengerjaannya dengan menggunakan porokgapet. Nah, kita kerjakan dari angka yang paling depan, 2 dibagi 5. Ternyata tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 5. Maka kita ambil 2 angka yaitu 22 dibagi 5. Caranya masih sama, di sini menggunakan kebalikan dari perkaliannya. Kita cari sampai yang hasilnya mendekati berapa dikali 5 sama dengan 22 atau yang mendekati 22. Di sini ada 4 dikali 5 itu 20. Itu sudah mendekati 22 yaitu sisa 2. Maka 22 dibagi 5 itu sama dengan 4 sisa 2. 4 kita letakkan di porokgapetnya. Di atas porokgapetnya seperti itu. Kemudian kita kali dengan 5 yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita letakkan seperti yang ada di layar. Kemudian kita kurangi. 5 kita turunkan. Kemudian 0 dikurangi. Maksud saya 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Tidak perlu kita tulis. Nah, di sini ada 25. 25 kita ke ataskan yaitu 25 dibagi 5. Maka kita meneruskan yang tadi kan masih sama, titik-titik dikali 5 sama dengan yang nanti hasilnya berapa. Tadi ada 4 dikali 5 hasilnya 20. Maka kita perlu lanjutkan aja dengan cara titik-titik dikali 5 sama dengan 25. Kita lanjutkan itu dari angka 5. 5 dikali 5, oh ternyata benar 5 kali 5 sama dengan 25. Maka 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian angka 5 kita letakkan di belakang angka 4 yang tadi hasilnya. Dan kita operasikan seperti ini sehingga hasil akhirnya adalah di sini 0. Berarti di sini sudah selesai, kita tidak melakukan proses pembagian lagi apabila hasilnya 0. Maka jadi hasil dari 225 dibagi 5 sama dengan 45. Nah, di sini mas-mas semua bisa latihan dalam
mengerjakan pembagian dengan menggunakan porogapet. Di sini tadi contoh-contohnya itu ada di buku paket ya, ada di buku paket tema 1 halaman 178. Yang Ustazah cari itu di soal A dan soal C. Jadi silakan yang soal lainnya bisa dikerjakan untuk latihan mas-mas semua ya. Mencangkok tanaman. Di sini ada gambar bagaimana mencangkok tanaman. Lalu alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan? Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang keempat, kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Yang kelima, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Yang keenam, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan, maka jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan. Soal nomor 1, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Jawabannya itu contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok, stek, dan menempel. Nomor 2, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Jawabannya yaitu kelebihan mencangkok tanaman yaitu tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Soal nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Jawabannya yaitu tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Jawabannya yaitu tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Nah, jawabannya yaitu waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya adalah 1-2 bulan. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok lebih banyak buah yang didapat atau dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ayo kita membaca cerita di bawah ini ya. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Kemudian di sini ada gambar. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibunya menyiram tanaman. Nah, kemudian Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua.
Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah, yang dilakukan Edo itu harusnya bagaimana? Ya, betul, membantu ayahnya memegangi tangga. Kemudian di sini Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, nah, ketika mas-mas ada temannya yang terluka, yang harus dilakukan oleh mas-mas semua itu bagaimana? Iya, betul, membantunya dengan cara mengobatinya atau dibawa ke ruang UKS, seperti itu ya. Nah, itu saja materi pada hari ini pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 kita cukupkan. Nanti ada tugas Ustazah kirim ke GC yang lain ya, nanti silakan dikerjakan. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.